guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Sejauh yang saya tahu, tidak peduli formasi apa, tidak mungkin tubuh fisik menembus penghalang ruang dan melakukan perjalanan langsung ke sini. Mungkin kamu tidak lebih dari jiwa yang terbelah. Mata hitam Yueli memancarkan ketenangan. Jika bukan karena tubuh aslinya, tidak mungkin untuk memblokir serangannya dengan kekuatan saat ini. Niji juga pintar, tapi jadi apa? Selama kamu masih dalam kehampaan Nanling, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Hanmo mencibir, dan mata Yueli langsung tenggelam. Tubuhnya bergerak lebih dulu, dan sabit kematian di tangannya menyapu dengan cepat. Beberapa sinar hitam meledak dari sabit kematian dan meraung ke arah Hanmo. Pada saat yang sama, Li Bei dan Wu Tianyu bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk mundur. Mereka menembak bersama. Dengan keras, hantu roh Hanmo tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan dibunuh oleh Yueli. Ayah, kita tidak punya waktu. Kita harus segera pergi. Yueli menunjukkan ekspresi cemas di wajahnya. Meskipun ini hanya jiwa yang tidak mencolok, berita itu pasti sudah sampai ke istana surgawi. Tidak butuh waktu lama untuk tubuh Raja Roh yang sebenarnya datang. Seperti yang dikatakan Hanmo, mereka semua adalah reinkarnasi. Mungkin mereka akan takut pada Tuan Jahat dan Pluto di kehidupan sebelumnya. Tetapi mereka tidak akan pernah takut pada keduanya setelah reinkarnasi. Tidak hanya mereka tidak takut, tetapi mereka akan dilenyapkan dengan segala cara. Xiaoyan segera mengangguk. Din Yue melepaskan bahtera dan semua orang bergegas ke bahtera secepat mungkin. Tepat ketika dia pergi, Yueli dengan ganas melihat sekelompok di ujung laut yang luas. Sosoknya melintas, dan Yueli yang telah membuka segel di lengannya bahkan lebih kuat saat ini. Dalam sekejap, mereka dipotong menjadi daging cincang, dan Xiaoyan melihat sinar api yang tak terpadamkan keluar dari ujung jarinya, benar-benar membakar tubuh mereka menjadi abu. Itu hanya tembakan Xiaoyan sebelumnya. Tetapi dia tidak pernah menyangka perasaannya benar dan berita itu bocor. Mereka melakukannya dengan sengaja. Setelah memastikannya, mereka mengatur susunan untuk memanggil Raja Roh. Hanya saja Pang Panghe tidak menyangka. Bahkan jika dia memanggil Hanmo, dia berpikir bahwa kekuatan yang kuat dapat melindungi mereka. Tetapi ini hanya imajinasi mereka. Mereka benar-benar mengungkap identitas Xiaoyan lagi dan mendorongnya ke puncak badai. Istana surgawi pasti akan meluncurkan perburuan untuk Xiaoyan. Jika demikian, Xiaoyan akan kesulitan mendapatkan pijakan di dunia sensi mulai sekarang. Tetapi saat ini, saya tidak bisa berpikir banyak lagi. Kuncinya adalah menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Yang mulia, segera pergi ke alam dewa kuno. Hanya dengan pergi ke alam dewa kuno, bisa ada secercah harapan. Li Bei dan Wu Tianyu, keduanya melihat dengan sungguh-sungguh. Gagasan ingin membunuh yang mulia mungkin lebih kuat daripada yang mulia yang jahat. Karena Tuan telah menekan rumah surgawi dan hampir menghancurkan mereka. Bahtera berubah menjadi gumpalan asap hijau pada saat ini. Saya tidak dapat mengontrol apakah ruang ini telah runtuh. Jadi mereka keluar dan pergi dari sini dengan kecepatan tercepat. Di istana surgawi, sebuah istana yang terlihat halus dan halus, di bawah cahaya redup, ada 10 sosok yang berdiri. Tuanku bereinkarnasi ke dunia ini, dan aku akan menghancurkannya dengan segala cara. Reinkarnasi tuanku, kekuatan apa?
Dewa Petarung Bintang 7. Dewa Petarung Bintang 7? Hanmo, aku akan pergi mengurus masalah ini untukmu. Dewa Pertarungan Bintang 7 dapat membunuhnya ketika dia turun pada jiwa yang terbelah. Mudah untuk mengatakan, dia memiliki reinkarnasi Pluto di sisinya. Jadi sangat mudah untuk membunuhnya. Segera beritahu semua hantu dan kepung reinkarnasi Tuan. Jangan biarkan mereka meninggalkan Nanling kekosongan. Setelah suara Hanmo turun, 10 bayangan hitam pergi satu persatu. Mereka tidak berkata, tetapi menunjukkan rasa jijik. Hanya Hanmo, setelah dia meninggalkan istana, segera berangkat, siap mengirim secara pribadi untuk membunuh Xiaoyan. Sepertinya mereka sudah lupa bagaimana rasanya berpura-pura mati ketika pria itu muncul. Gumam Hanmo, matanya serius, dan bahteranya menghilang di luar istana. Pada saat yang sama, di kehampaan Nanling, apapun yang mereka lakukan, semuanya hantu roh berhenti. Segera berangkat dan mengendarai bahtera sesuai dengan koordinat yang diperoleh dengan kecepatan tercepat. Ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu. Alasan mengapa rumah surgawi mampu menguasai seluruh kekosongan Nanling, justru karena di kekosongan Nanling mereka adalah eksistensi teratas baik dari segi kekuatan maupun jumlah. Tidak ada kekuatan yang berani mengatakan bahwa ia dapat bersaing dengan istana surgawi. Dan kekuatan yang memprovokasi istana surgawi pada dasarnya akan berakhir dengan kehancuran. Bahtera pecinta benih yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti Xiaoyan dari segala arah seperti jaring. Meskipun kecepatan bahtera telah meningkat, itu telah mencapai batasnya, tetapi tidak mungkin untuk melarikan diri dari pengejaran yang begitu besar. Li Bei, apakah kamu yakin bahwa alam dewa kuno memiliki cara untuk melawan rumah surgawi? Xiaoyan tidak meragukan kekuatan alam dewa kuno. Dia hanya takut bahwa dia akan membawa bencana ke alam dewa kuno. Jangan khawatir yang mulia, meskipun rumah surgawi kuat, ada juga banyak orang kuat di dunia dewa kuno saya. Dengan permaisuri duduk sebagai penanggung jawab, krisis ini pasti akan teratasi. Li Bei berkata dengan serius. Yueli berdiri di atas bahtera Ding Yue pada saat ini. Yueli melaporkan aura dari segala arah. Pada kecepatan yang sama, beberapa bahtera berencana untuk memblokir bahtera dengan lambung mereka. Tetapi sabit kematian Yueli tidak menunjukkan belas kasihan, dan bahtera di dekatnya langsung terpotong menjadi 2 olehnya. Hanya saja, bahtera pecinta benih semakin banyak dan ratusan bahtera mengejar bahtera Fearless. Anda harus tahu bahwa mereka baru saja meninggalkan alam besar Xingji dan tidak banyak waktu tersisa. Jika terus seperti ini, hanya masalah waktu sebelum mereka dikepung dan ditekan, dan tidak ada peluang untuk mencapai alam dewa kuno sama sekali. Beberapa bulan telah berlalu, dan Yueli menghancurkan setidaknya beberapa lusin bahtera pecinta benih putus. Tetapi konsumsi Yueli juga semakin besar. Jika ini terus berlanjut, dapat dipastikan Yueli tidak bisa bertahan lebih lama. Di bagian belakang bahtera Fearless, sudah ada ratusan bahtera pecinta benih yang padat. Selama ada jeda sedikit, bahtera pecinta benih ini akan mengepung mereka. Tuan Muda Xiao, ada masalah. Pada saat ini, suara cemas Ding Yue keluar, dan semua orang mengelilingi mereka. Di kompas langit berbintang di depan mereka, sebuah tanda cahaya yang padat muncul. Mereka tahu arah yang kita tuju dan telah mengatur serangan pemblokiran terlebih dahulu, kata Ding Yue dengan ekspresi serius. Dan ekspresi semua orang menjadi serius.
Aku khawatir kita tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Wajah Xiaoyan berat. Dia tidak berharap situasinya berkembang begitu cepat. Kita berpencar. Yueli, singkirkan mereka, atau kita semua akan mati. Mata Xiaoyan memerah, dan situasi saat ini tidak kurang dari pertempuran bintang Hongmeng dari aliansi Dewa Pertarungan. Yueli mengepalkan tinjunya. Menghadapi perintah Xiaoyan, dia tetap tidak bergerak. Yueli, jangan main-main. Masalah ini di luar kemampuanmu untuk menyelesaikannya. Bawa ibumu dan mereka pergi dari sini. Mereka ingin menemukanku. Jangan khawatir, aku punya jalan keluar sendiri. Yueli memegang baunya dan berkata dengan sangat serius. Ayah, meskipun Yueli masih muda, saya sama sekali tidak bodoh. Bagaimana mungkin ayah menangani situasi ini sendirian? Jika Yueli tidak akan pergi, saya akan bertarung sampai mati dengan ayah. Bagaimanapun caranya. Yueli menghadapi Xiaoyan. Dia dimarahi dan matanya berkaca-kaca. Tapi matanya juga menunjukkan tekad kuat. Yueli, bahkan jika kamu bisa bertarung berdarah dengan ayah, pernahkah kamu memikirkan ibumu? Tidak peduli apa hasilnya, kamu adalah darah dagingku. Selama kamu hidup, tidak ada bedanya dengan ayah. Hidup, apa yang saya lakukan, semuanya untuk kamu, dan bisa menjalani kehidupan yang baik. Mengapa saya harus takut hidup dan mati? Xiaoyan berkata dengan serius. Bagaimana mungkin Yueli tidak mengerti? Walaupun sebenarnya dia mengerti. Tapi tidak peduli apa yang dikatakan Xiaoyan, Yueli selalu memiliki pandangan yang tegas. Dia hanya tidak berniat untuk pergi. Sun Er datang dan bujuk gadis keras kepala ini. Karena Xiaoyan benar-benar tidak punya pilihan selain meminta bantuan Sun Er untuk membujuk Yueli. Ketika Xiaoyan menoleh untuk melihat Sun Er, matanya yang indah bahkan lebih tegas daripada mata Yueli. Seolah-olah memberitahu Xiaoyan bahwa dia juga siap untuk melihat kematian sebagai rumah. Kakak Xiaoyan, aku sama dengan Yueli. Kali ini kami akan hidup dan mati bersamamu, kata Sun Er dengan tegas. Pada saat ini Xiaoyan mengangkat kepalanya dan memandang semua orang. Tuan Muda Xiao, kami tidak pernah takut mati ketika kami mengikuti Anda. Tidak peduli seberapa parah situasinya, Anda selalu mengatakan bahwa tentara akan memblokir air dan menutupi Anda dengan tanah. Inilah yang selalu Anda katakan. Jadi, mengapa takut? Semua berkata dengan serius. Sampai hari ini, yang diinginkan oleh tim yang tak kenal takut adalah kata tak kenal takut. Tidak peduli apakah jalan di depan adalah hidup atau mati. Kami bersedia melewati api dan air. Semua orang mengangguk satu demi satu. Bahkan termasuk Li Bei dan Wu Tianyu. Mereka juga tidak gentar sedikit pun. Wu Shen Jianshu, kamu... Xiaoyan memandang mereka berdua. Dan tepat saat dia hendak berbicara, mata Jianshu berubah keras. Mungkinkah kita tidak layak menjadi rekan yang mulia? Jianshu bertanya pada Xiaoyan untuk sesaat. Xiaoyan memandangi orang-orang yang tegas di matanya. Terlebih lagi, Xiaoyan merasa lebih tidak nyaman di hatinya. Dan senyum pahit muncul di wajahnya. Saya telah bekerja keras untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Saya hanya berharap untuk melindungi semua orang di sekitar saya. Tetapi sekarang saya menyadari bahwa saya telah salah selama ini. Gumam Xiaoyan, matanya menjadi merah dan ada ribuan pikiran dalam hatinya terjalin. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat orang-orang di sekitarnya. Dalam keadaan linglung, Xiaoyan melihat semua orang di tim yang tak kenal takut lagi. Sama seperti hari ini, mereka tidak mundur
dan mereka semua memiliki mata yang tegas. Sebenarnya semua orang telah menjagaku. Tuan Muda Shio, apa yang kamu bicarakan? Kita adalah mitra. Bagiku, kalian semua adalah orang tersayang di dunia ini. Kita semua saling mencintai satu sama lain. Penjaga bukan? Xiao Zhenghui berkata lagi. Xiaoyan mengangkat alisnya dan tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Xia Zhenghui, aku sekarang mengerti mengapa kamu adalah satu-satunya yang memenangkan hati wanita, dan kamu harus digerakkan oleh emosi dan alasan. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan senyuman, dan suasana bermartabat asli segera menghilang. Pada saat ini, selip giok bercahaya muncul di tangan Li Bei dan Wu Tianyu pada saat yang sama. Mata mereka tiba-tiba menyala dan mereka berkata serempak, "Ada pesan dari Ratu." Su Pongxing, selip giok Li Bei dan Wu Tianyu hanya mentransmisikan 3 kata sederhana dan Xiaoyan sedikit mengernyit. Tidak dapat memahami makna yang dalam. Su Pongxing, mungkinkah maksud permaisuri? Gumam Li Bei. Tiba-tiba cahaya terang melintas di matanya, dan dia segera berkata kepada Deng Yue, "Segera pergi ke bintang kekosongan di sebelah kiri," kata Li Bei. Tetapi Deng Yue tidak melakukannya secara langsung, tetapi memimpin melihat Xiaoyan. Jelas, di mata Deng Yue, Li Bei dan Wu Tianyu sama-sama orang asing. Dia hanya akan mempercayai Xiaoyan. Tanpa ragu, Xiaoyan mengangguk ke Deng Yue. "Kakak Li Bei, bisakah kamu menjelaskan sedikit lebih jelas?" Semua orang tidak mengerti. Lagi pula, mereka tidak memiliki banyak kontak dengan Ratu. Jadi mereka tidak tahu apa maksud Ratu. Bintang kekosongan harus menjadi singularitas di lautan ketiadaan di sekitarnya. Itu adalah planet yang telah lama ditinggalkan, tanpa kehidupan di atasnya. Selama planet ini diledakkan, lubang cacing sementara akan muncul, tetapi saya tidak tahu kemana arahnya. Tetapi sekarang adalah satu-satunya jalan keluar. Li Bei segera menjelaskan kepada Xiaoyan. Singularitas? Apa ini berbahaya? Xiaoyan bertanya. Pasti ada bahaya, tetapi dibandingkan dengan jaring di sekitarnya, badai di lubang cacing mungkin tidak dianggap berbahaya. Jangan khawatir, permaisuri memiliki pengaturannya sendiri. Dia seharusnya menghitung rute lubang cacing mengarah kemana. Jangan khawatir, bagaimanapun juga dia adalah wanita Anda. Tidak ada yang salah dengan itu. Li Bei berkata lagi, dan pada kalimat terakhir, Xiaoqi dan Sun Er sama-sama memandang Xiaoyan. Aku harus menjelaskan sesuatu. Xiaoyan berbatuk 2 kali. Sudah merasakan ketajaman tatapannya. Bukankah kau tuanku? Li Bei sepertinya belum bereaksi. Xiaoyan terus mengedipkan mata padanya. Ya, itu wanita tuan. Saudara laki-laki Xiaoyan adalah reinkarnasi tuanku. Jadi itu tidak sama. Setelah Li Bei bereaksi, dia buru-buru menjelaskan, dan butuh waktu lama bagi mata aneh kedua wanita itu untuk menghilang perlahan. Tapi sekarang masih ada masalah. Li Bei sedikit mengernyit. Apa masalahnya? Semua orang memandang Li Bei. Aku harus menggunakan guntur penghancur roh untuk menembus bintang kekosongan ini. Dan itu memang bisa meledakkannya. Tapi itu akan memakan waktu. Dan yang paling kurang dari kita sekarang adalah waktu. Meskipun Bahtera Fearless cepat, tetapi Bahtera pecinta benih yang mengejar semakin banyak. Padahal jarak dari Bahtera Fearless hanya beberapa hari lagi. Begitu berhenti, pasti akan menyusul. Dan jumlahnya sudah mencapai ribuan. Ini bukan jumlah yang kecil. Saya memiliki 3 hati api.
dan saya dapat meledakkannya dengan kecepatan lebih cepat dengan menggunakan kekuatan sumber aslinya. Dan ada juga Guntur yang membunuh langit. Bersama dengan saudara Lipe, itu seharusnya bisa mempersingkat waktu peledakan. Xiaoyan juga tidak menghindarinya. Tidak ada gunanya menyembunyikan hal-hal ini sekarang. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah melindungi semua orang. Jika demikian, itu harus diledakkan dalam 3 hari. Cobalah untuk meledakkannya sebelum kedatangan ribuan kapal pengejar di belakang. Selama mereka memasuki lubang cacing, mereka akan kehilangan target untuk sementara, kata Lipe. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, dia merasa di dalam hatinya. Dia juga sedikit terkejut. Tidak pernah menyangka bahwa Xiaoyan akan memiliki begitu banyak kartu truf.